Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang akan kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah pengaruh perubahan zaman dan tempat dalam perubahan hukum fikih. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana perubahan zaman dari waktu ke waktu itu mengakibatkan juga pengaruhnya pada perubahan hukum fikih. Hukum fikih itu adalah hukum yang diistinbat dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, yang mana Quran dan Sunnah tidak akan pernah berubah. Tetapi yang namanya hukum yang diistinbat dari Quran dan Sunnah itu selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zamannya. Nah, perubahan zaman inilah yang mengakibatkan perubahan hukum. Tidak merubah Quran, tidak merubah Sunnah, tapi merubah hukum, di mana hukumnya diambil dari Quran dan Sunnah, disesuaikan dengan zamannya. Saya akan awali kajian ini dengan sedikit mengutip kisah di dalam Al-Quran tentang perubahan zaman. Jadi di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ada kisah tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang kita mengenalnya dengan kisah yang agak di luar akal gitu ya, sebagai ya miriplah dengan mukjizat begitu. Tidur selama 300 tahun di dalam gua, ditambah dengan 9 tahun, jadi 309 tahun. Nah, apa sih latar belakang kisah ini? Ternyata di zaman itu, di zaman para pemuda ini hidup, ada raja yang zalim, yang istilahnya tidak sukalah dengan agama Islam. Lalu para pemuda ini sebenarnya tokoh-tokoh yang memang dikejar-kejar, dicari-cari oleh penguasa, sehingga mereka harus menyelamatkan diri karena suasana memang tidak kondusif. Mereka lari dan sembunyi di dalam gua. Nah, di dalam gua itulah kemudian mereka ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Yang menarik adalah 300 tahun tidur itu, ketika mereka bangun, zaman berubah. Walaupun sesaat saat itu mereka tidak tahu kalau sudah berubah, karena mereka tahunya paling tidur sehari atau ya beberapa setengah hari lah begitu ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Kami bangkitkan mereka ya agar mereka saling bertanya. Qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yaum. Paling kita tidur sehari atau setengah hari lah begitu. Nah, itu tidak selesai. Lalu satu orang di antara mereka, sudahlah, kita nggak usah ngeributin berapa lama kita di sini. Yang penting sekarang perut kita ini lapar. Coba satu orang turun dari gunung, masuk ke dalam kota, cari makanan. Tapi dengan syarat, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Dia harus bersikap lemah lembut kepada masyarakat, dan jangan sampai ada yang tahu ini adalah kita yang sedang dicari-cari itu. Harus menjaga rahasia. Nah, ternyata begitu utusan ini turun ke bawah gitu ya, dia kaget. Masyarakatnya sudah berubah semua. Raja yang dulu mengejar-ngejar mereka itu udah mati, udah nggak ada, dan kondusif sekali keadaannya di sana. Nah, orang-orang yang menemukan ini, si yang nyari makan ini juga kaget, karena orang ini pakaiannya nggak mirip dengan pakaian kita. Ini pakaian orang zaman dulu. Bawa mata uang juga, gambar rajanya tuh raja zaman dulu, udah 300 tahun yang lalu, udah punah kerajaannya. Siapa? Gitu. Nah, saat itulah kemudian mereka tahu bahwa oh ternyata zaman berubah. Ini kisah kecil yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita nggak bicara kisah-kisah itu, kita lagi bicara tentang bagaimana berubahnya hukum gara-gara berubahnya zaman. Saya kasih contoh yang pertama, jamaah sekalian. Ini adalah petikan dari surat Al-Mu'minun yang bercerita tentang ciri-ciri orang yang beriman dari awal qad aflahal mu'minun sampai kemudian ketemu ayat berikutnya ini walladzina hum li furujihim hafizun. Ciri orang beriman yang kesekian itu adalah mereka yang menjaga kemaluannya
illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak perempuan mereka. Jadi ayat ini menjelaskan seorang laki-laki tidak boleh bersetubuh kecuali kepada istrinya atau budak-budak perempuannya. Ini ayatnya, Pak. Au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, dan perbuatan seperti itu tidak mengapa, boleh, halal hukumnya. Nah, di masa Rasulullah SAW orang boleh saja berjima, bersetubuh bukan dengan istrinya tapi dengan budaknya. Dan budak ini tidak dinikahi, Pak. Budak ini dari mana dapatnya? Beli di pasar. Di Madinah tuh ada pasarnya. Kita datang ke pasar, pilih-pilih budak yang kayak gimana gitu kan, lalu tanya sama yang dagang, ini berapa nih gitu, bisa diskon nggak gitu ya, tawar menawar, cocok harga, cocok barang, bawa pulang. Di rumah ya dikerjain, nggak pakai dinikahin, nggak pakai wali, nggak pakai saksi, langsung hajar aja udah begitu. Ini ayatnya, Pak. Ayatnya menghalalkan kita menyetubuhi budak. Selain dari beli, budak juga bisa kita terima dalam bentuk souvenir, hadiah. Dan itu Rasulullah menerima souvenir dari Raja Muqawqis, Raja Mesir. Itu hadiah persahabatan. Nabi kirim surat ngajak masuk Islam. Muqawqis tidak mau terima agama Islam, tapi dia menghormati ajakan itu. Dia kirim harta benda, emas, permata, bla bla bla, souvenir dari Mesir. Salah satunya adalah budak. 2 orang. Satu namanya Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian disetubuhi oleh Rasulullah sebagai budak, gitu kan? Yang satunya lagi dikasih ke salah seorang sahabat. Budak bisa diperjualbelikan, bisa didapat dengan dari souvenir. Bahkan di masa itu budak itu bisa kita dapatkan lewat jalur warisan. Bapak kita orang kaya, budaknya banyak, ada 20. Waktu bapak kita meninggal, bukan cuma tanahnya yang kita bagi waris, budaknya juga kita terima sebagai warisan. Jadi bekas dipakai sama bapak kita, kita yang pakai. Ntar kalau kita udah mati, kita warisin lagi tuh ke anak kita, ke cucu kita, dan seterusnya. Itu budak, kalau belum keburu tua gitu ya. Tapi yang jelas budak itu boleh disetubuhi. Ini ayatnya, Pak. Nah, pertanyaannya di zaman kita sekarang, apakah ayat ini masih berlaku? Bu, berlaku nggak? Berlaku nggak? Pak, berlaku nggak? Masih berlaku. Cuman budaknya yang kagak ada. Mau beli di mana? Di Carrefour. Nggak ada yang jual budaknya, gitu. Nah, sedangkan yang ada di berbagai pasar gelap budak itu sebenarnya bukan budak, itu human trafficking. Orang diculik, diperjualbelikan sebagai wanita pelacur ya. Itu kan bagian dari prostitusi terselubung ya. Nah, itu sama sekali bukan budak. Nggak boleh kita beli, kita bawa pulang dikerjain, itu nggak boleh. Itu melanggar syariat Islam. Kenapa? Karena budak di zaman Rasulullah itu resmi, legal, konstitusional. Semua negara di zaman itu mengakui perbudakan. Hari ini kita nggak ada. Satupun di belahan dunia manapun tidak ada yang mengakui perbudakan. Makanya Raja Salman datang ke Indonesia itu bawa hadiah, Pak. Tapi hadiahnya bukan budak, gitu kan? Nggak ada budak. Kalau emang masih ada perbudakan di Saudi, dia bisa bawa tuh budak, barang 20 aja gitu, bagi-bagi menteri-menteri di sini kan, lumayan. Tapi enggak. Kenapa? Budak nggak ada di Saudi itu. Adapun TKW kita 1 juta orang, ada 1,5 juta ya TKW kita itu, banyak diperkosa apa segala macam di sana, itu haram, itu kriminal, itu pemerkosaan. Nggak bisa berdalih dengan ayat ini. Kenapa? Itu pembantu orang merdeka, bukan budak. Nah, jadi ayatnya tetap masih ada dan masih berlaku asalkan budaknya ada. Nah, sekarang budaknya nggak ada. Jadi ayat ini ya sementara nganggur dulu lah, karena nggak ada budaknya itu sendiri. Mungkin nanti menjelang hari kiamat katanya akan ada lagi perbudakan, wallahu alam. Nah, kalau emang itu terjadi ya Bapak kalau mau beli deh itu. Ya. Tapi yang jelas sekarang nggak ada budaknya itu. Baik, ini contoh yang pertama. Berubahnya zaman, ya berubah hukumnya juga. Ayatnya nggak dihapus, tetap berlaku, cuman budaknya nggak ada, jadi nggak bisa dipakai. Ini contoh yang kedua, Pak.
Ibu-ibu bisa baca ya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata 3 layalin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk bepergian safar sejauh perjalanan 3 malam kecuali harus bersama mahramnya. Tidak pakai mahram hukumnya haram. Gitu ya. Kalau nggak percaya, ini masih ada hadis yang lain yang juga sahih. La tusafirul mar'atu salasan. Tidak boleh wanita bepergian selama 3 hari. Illa wa ma'aha dzu mahramin, kecuali bersamanya dia harus ada mahramnya. Jadi kok perempuan bepergian nggak ada temannya mahram gitu ya, maka perjalanan itu dosa, haram. Jadi pegawai, mahasiswi gitu ya di Jakarta, dia merantau nih dari mana, dari luar daerah, dari kampung, dari mana, di Jakarta sendirian, nggak ada mahramnya, itu dosa banget itu Pak. 3 hari aja haram, apalagi 2 tahun haram tuh Pak. Kalau kita pakai hadis ini dengan konteks di masa Nabi. Tapi kenapa kok kita tidak haram-haramkan